yang tadi double ini bilang itu double. Iya. Ini di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, sahabat jelajah desa-desa Klut dan desa-desa di seluruh Indonesia. Kali ini Posisi di mana, guys? posisi saya ada di Balai Desa Kluwut, dan ini adalah di ruangan pelayanan yang terkait dengan BPJS dan sosial. Nah, ini dengan petugas yang mengurusi Di pasar. BPJS. Ya, banyak sekali yang saya lihat ini, banyak sekali warga yang datang ke sini, dan kita tanyakan langsung seperti tadi dengan perangkat desanya langsung, guys. Ya, ini dengan Pak Sudarmono langsung ya yang mengurusi. Pak Sudarmono, Pak, ini kayaknya ruangannya sampean ke paling laris ya, sing paling sering ngelayani ki apa baik nih, apa rane bagiannya sampean lah. Ya. Gimana? Mas Afwan? Ya, ini sambil kerja kita nyantai ini juga karena vlog spontan ringan, tapi barangkali bisa disampaikan kepada warga Kluwut. Apa yang sering warga Kluwut keluhkan di pelayanan terkait dengan BPJS? Biasanya bolak-balik ya wong ngasih temen ya. Selamat siang. Ya, Untuk warga desa Kluwut, untuk menanyakan ketidakaktifan ataupun sekarang aktif, nah, itu harus dicek dulu lewat SIG Kemensos. Sik NG orang artinya. SIG Kemensos itu syaratannya bahwa kakak dicek dulu data tersebut masuk PBI apa enggak. Iya. Kalau memang masuknya PBI APBN negara atau APBN daerah. Setelah itu kalau memang tidak ada baru bisa diusulkan. Kalau tidak diusulkan tidak bisa tiba-tiba menjadi BPJS gratis. Jadi pokoknya terkait aduan warga itu pengen BPJS yang gratis. Apa istilahnya BPJS gratis? BPJS gratis. Ya BPJS gratis. BPJS gratis. Iya. Terus sekarang berubah jadi mandiri, mereka tidak tahu. Itu apa yang sering terjadi? Yang sering terjadi yaitu ketika ada yang tiba-tiba dia PBI mandiri dan terus Ya. tiba-tiba tidak bisa dibayarkan lewat Indomaret atau Alfamart. Biasanya itu ternyata dia sudah ditangguhkan dari PBI daerah. Nah, tetapi kesalahan yang di sini biasanya dari daerah pun tidak mensosialisasi bahwa data tersebut sudah masuk, sehingga warga mengira bahwa itu gratis selamanya. Ternyata Tapi yang terjadi ada beberapa warga yang sudah terjadi ternyata sampai 2 tahun saja. Tahun berikutnya tiba-tiba menjadi PPU mandiri dan ternyata ada tagihan dalam 1 tahun itu. itu tahunya biasanya kapan tahunya? Setelah mereka masuk rumah sakit dan Ternyata ada tagihan. Ada tagihan. Padahal sebelumnya gratis. Awalnya mandiri, terus berubah lagi jadi gratis. Setelah itu ternyata suruh mandiri lagi. Oh, gitu. Memang kebijakan daerah pusat atau Ada daerah dari pusat itu melihat dari programnya. ya? Ini saya pertanyaan awam, saya juga mewakili. Yang sering datang ke sini itu menanyakan apa warga? Posisi BPJS-nya aktif atau tidak, atau bisa diaktifkan atau tidak. Nah, setelah kalau misalnya aktif, minta dibantu diinstalkan mobil JKN. Mobil JKN siapa? Mobil JKN itu aplikasi BPJS. Sekarang karena kartu BPJS tidak dicetak. Oh gitu ya. Terus apa yang perlu dibawa ketika warga akan mengadukan permasalahan BPJS-nya tidak aktif? Utama kakak. Kakak. Dia Ini juga apakah surat kematian
Nah, ini juga ada salah satu warga yang menanyakan anggota keluarganya meninggal. Caranya gimana? Jadi berdasarkan surat kematian di rumah sakit serta alat kelengkapi. Nah, ini pertanyaan apa tadi? Tadi pertanyaan gimana kalau BPJS-nya atau orang yang punya BPJS itu sudah meninggal, Iya, biar permisi. tidak ada tagihan. Hmm, Jadi satu persyaratannya surat kematian dari Dukcapil atau Iya, iya. desa, biar PBI Mandiri itu Lapor. diaktifkan. oh gitu. Terus apalagi yang sering ditanyakan warga selain untuk memastikan BPJS-nya aktif atau enggak? Biasanya sering bolak-balik ke Dukcapil ke sini. Mungkin warga masih belum puas mungkin. Belum puas karena tidak terima, biasanya gratis kok bayar. Tapi dari desa Kayak nyong. sudah Iya. mencoba edukasi segala macam. Iya. Dilihatkan datanya bahwa dari Stick NG aplikasi seperti ini, Ya. kan? Ini. Aplikasi seperti ini dicek nanti ternyata dia tidak aktif. Ya. Nah, itu tapi ternyata mereka masih belum puas. Masih tanya lagi ke Masih tempat cari lain. lagi tempat lain ke Dinsos. Saya memperbolehkan terserah dari mereka, itu haknya mereka. Iya. Saya sebagai pemerintah desa cuman menjelaskan prosedur yang sudah ada. Tapi intinya tetap nggak bisa juga kan? Biasanya tidak bisa. Tapi Oh. semua itu Ya. ada solusi ketika memang benar-benar tidak mampu Ya. memakai jam kesda. Jam kesda. Ya. Persyaratannya. Proseduralnya Ya. harus pasien sudah masuk dulu. Oh, jadi kalau pengen gratis ya berdoa aja biar masuk rumah sakit, maksudnya gitu. Jangan. Jadi itu warga yang sudah BPJS gratis terus ingin tetap gratis, syaratnya harus sakit dulu ya, baru bisa diajukan klaimnya ke yang bayar nanti pakai jam kesda. Oke, sementara cukup dulu guys buat sahabat jelajah desa Klut dan desa-desa di seluruh Kabupaten Brebes. Ini mungkin sekelumit informasi karena rumit ya, warga Iya. juga kan sangat sulit memahami apa prosedur BPJS yang sekarang sudah dilakukan baik pemerintah daerah maupun desa. Barangkali ada pesan yang penting untuk warga, Pak Sudarmono. Pesannya untuk warga, kalau memang dari sini sudah diusahakan dan dicoba datinya memang belum ada, yaitu satu, memang kalau memang darurat pasien harus masuk rumah sakit dulu karena kita sebagai warga atau pemerintah tidak bisa menanganinya. Yang bisa menanganinya adalah dinas kesehatan atau rumah sakit. Iya, Nah, itu kan sudah ada ahliannya masing-masing. Ketakutannya tidak bisa pertolongan pertama. Saran saya, kalau Iya. memang ada ya tetap nanti pemerintah juga membantu. Mungkin itu saja. Oke, cukup dulu. Jadi kalau saya pribadi punya saran ya yang belum ikut, karena sekarang kan ikut BPJS satu keharusan. Kalau saya pribadi sejak BPJS itu di launching setelah 1 tahun saya sudah ikut BPJS Mandiri, waktu tagihannya 25.500 saya sudah ikut sekeluarga. Alhamdulillah sekarang masih saya setorkan di saat orang masih ikut wong kapengin mriyang kapengin sing jaluta aja. Terus terkait dengan pelayanan rumah sakit saya nggak berpikir itu, yang jelas kalau sehat ya anggap saja iuran itu untuk sumbangan mereka yang sakit. Kalau sakit ya kita tidak repot-repot menyiapkan duit gelondongan, ongkos melahirkan sampai belasan juta dan seterusnya untuk klaim-klaim penyakit yang bisa di cover oleh rumah sakit. Juga kita tidak perlu menyiapkan uang banyak karena kita sudah rajin membayar BPJS setiap bulannya. Alhamdulillah. Barangkali kurang jelas bisa datang ke sini. Bisa. Oke. Untuk segala informasi terkait BPJS bisa datang ke kantor Desa Kluwut. Di kantor bagian apa Pak Sudarmono? Pelayanan BPJS dan di ruangan kasih sosial apa gimana? Kesejahteraan sosial. Itu dulu kalau kasihan like, komen dan subscribe.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, nanti kapan-kapan kita mau nge-vlog juga atau mungkin podcast dengan kasih kesejahteraan sosial. Kadang ada warga yang ingin menanyakan kenapa selama saya hidup di dunia ini belum pernah mendapatkan bantuan. Rasanya apa, Nat? Kita bisa tanyakan kepada kasih yang sebelah sana, tapi di konten yang lain. Oke. Assalamualaikum maning. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sudarmono. Pak, ini bantuan berasnya ini. Dan ini di kantor pelayanan. Kalau sana kan pelayanan BPJS, Pak. Kalau sini ruangan apa? Eksekutif. Ngeblok terkait BPJS. Soalnya kayak warga bolak-balik BPJS, dan ini ada salah satu warga yang juga sedang mengurus sesuatu di kantor Jangan desa. lupa di subscribe sama kelinding-kelindingnya dipencet ya, Woy, ya.